Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati kehidupan. Dan yang paling terpenting adalah pada hari ini Allah masih memberikan dua nikmat kepada kita. Nikmat yang paling berharga yang mungkin beberapa orang tidak akan memiliki nikmat itu. Nikmat apakah itu? Yaitu nikmat iman dan Islam. Alangkah bahagianya pada hari ini Allah memberikan nikmat itu kepada kita, karena Allah ridho kepada Islam dan Allah hanya mengakui Islam ini sebagai agama. Maka bersyukurlah kita pada hari ini memeluk agama ini, sehingga itu menjadi nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah golongan hamba Allah yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumil akhir nanti. Maka perbanyaklah kita selawat kepadanya, mempelajari sejarahnya, sehingga cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada segalanya. Bahkan kita lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan salah satu wahyu Allah, yaitu tentang Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini kitab Al-Qur'an yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an adalah sebagai kalamullah, wahyu Allah yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Al-Quran adalah merupakan sebuah petunjuk, sebuah pedoman hidup yang harus kita pelajari. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita pelajari, Al-Quran kita amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu semua. Nah, seorang muslim sudah sewajarnya pada hari ini mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena Al-Quran banyak beberapa ilmu pengetahuan yang hari ini sangat terbukti dengan ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan pun sangat sesuai dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran ilmiah. Oleh karena itu sebagai seorang muslim pada hari ini, kita sudah seharusnya mempelajari Al-Quran. Di mana dunia barat pada hari ini, termasuk di Eropa, sudah mulai mempelajari Al-Quran walaupun mereka tidak mengimaninya. Bahkan ada beberapa orang mempelajari Al-Quran yang diawali dengan penasaran mereka tentang Al-Quran, sehingga mereka mempelajari. Dan ketika mereka mempelajari Al-Quran, hidayah Allah itu datang kepada mereka, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Kita seorang muslim pada hari ini, apalagi di bulan suci Ramadan, salah satu amalan yang bagus dan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini adalah mengisi waktu kita dengan amalan-amalan kebaikan. Salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ini seumur hidup kita tidak pernah mengkhatamkan membaca Al-Quran. Sekalipun tidak pernah khatam baca Al-Quran. Kita muslim, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasulullah, tetapi kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran seumur hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi."
bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang suka membacanya. Al-Quran memiliki syafaat yang dapat meringankan kita pada hari yaumil akhir nanti. Al-Quran akan menolong kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka membacanya. Apalagi bagaimana orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, yang pasti Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Bayangkan, orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Allah memberikan 10 pahala. Bukan dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi yang dikatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Allah akan mengganjarnya satu huruf itu 10 pahala. Begitu besarnya kandungan, besarnya pahala bagi seseorang yang mempelajari, menghafal, membaca Al-Quran. Dan oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita pelajari Al-Quran ini. Kita baca setiap harinya. Sama seperti kita pada hari ini membiasakan, yang tidak pernah lepas dari tangan kita itu adalah memegang handphone. Kemana-mana kita bawa. Saat kita bangun pagi, yang kita cari handphone kita. Saat kita duduk, handphone kita. Bahkan ada beberapa orang sampai ke kamar mandi pun dia pegang handphone. Sementara Al-Quran tidak pernah tersentuh, bahkan mungkin bertahun-tahun tersimpan di dalam lemari, sehingga Al-Qurannya tidak terbaca. Padahal kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Jangankan kita menghafalnya, jangankan kita mengamalkannya, membaca saja memberikan manfaat yang besar bagi kita. Bagaimana kalau kita mempelajarinya, lalu kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu akan memiliki pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang gemar dengan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah pada hari ini, bagaimana kita mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan. Salah satunya adalah seperti yang kami sampaikan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga dengan hadirnya Ramadan ini, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali atau bisa 2 kali, bahkan seterusnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah kita abaikan Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah petunjuk, segala petunjuk ada di dalam Al-Quran. Ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita tenang, pelajari Al-Quran. Karena semua tata cara kehidupan sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Maka marilah kita pelajari Islam ini sedetail mungkin, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, sehingga ibadah kita semakin benar, sehingga kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah wahyu dan mukjizat yang pada hari ini masih nampak di depan mata kita. Jangan nanti kita tidak sempat mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran nantinya akan diambil oleh Allah. Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah Al-Quran akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah Al-Quran mulai dari sekarang, sebelum Allah mengambil nyawa kita. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya adalah, mari kita gemar membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan isi-isinya. Semoga dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu, kita semakin dekat dengan Allah, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yaumil akhir. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.